Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Karutullah dari kelas 2 di 3 ITB, NRP 3120553. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan video terkait dengan mata kuliah workshop pemrograman framework, di mana pada bahasan ini kita akan membahas getting data from user menggunakan framework Y2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Di sini pada bab pertama membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui y/widget/active form. Kemudian juga ada banyak kasus form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Yang pertama, model yang terhubung dengan database di table database ya, berbasis YDB Active Record. Kemudian model yang kedua yang berdiri sendiri berbasis Y-based model. Model untuk login form itu contohnya. Kemudian, semua yang berada di antara active form begin and active form end pada kode PHP akan diletakkan di dalam tag HTML form pada file HTML yang di-generate. Untuk membuat elemen pada form beserta label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan untuk memanggil metode active form field-nya. Kemudian, kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Kemudian yang ke-6, atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model, nama underscore model, kemudian nama atributnya. Semisal login form, kemudian atributnya username. Lanjut, ini adalah contoh dari form login. Ini modelnya. Ini terus kemudian view-nya di kanan layar. Kemudian ada validasi input. Ini adalah aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi karena kita tidak tahu user itu punya iseng atau enggak gitu. Kemudian input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode i/base/backslash ya, model kemudian validate. Ini untuk memvalidasi inputan yang dimasukkan oleh user. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika proses validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Kemudian ini adalah deklarasi rules-nya. Untuk membuat model y/base kepada backslash model validate dapat bekerja. Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode y/base/model rules. Ini. Kemudian ini adalah atribut-atributnya. Ini required-nya, berarti ini harus diisi. Kemudian ini maksimum 50 kata. Terus kemudian custom error message, hampir semua tipe validator memiliki pesan errornya masing-masing. Untuk mengkostumisasi atau mengubah pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message ketika mendeklarasikan sebuah rules. Beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error lebih detail. Ini message-nya. Oke, lanjut ke conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Conditional validation. Kemudian hal di atas dapat dilakukan dengan cara mengisi property when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Jika Anda mengisikan validasi juga dilakukan di sisi klien menggunakan property when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Kemudian fungsi JavaScript ini harus mengembalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Lihat contoh yang ada di samping. Ini adalah contohnya. Terus kemudian data filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Kemudian mengganti atribut yang kosong atau tidak isi dengan nilai tertentu. Validation rule juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Oke. Uploading single file.
Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah berikut. Yang pertama, membuat atau mengubah model agar dapat menangani file upload. Kemudian membuat atau mengubah view yang akan menerima file upload. Kemudian membuat atau mengubah controller yang akan menghubungkan view dengan model. Ini kemudian tambahkan library class i web upload file. Kemudian tambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model, misal file 1. Ini atributnya atau modelnya. Atribut. Kemudian kita juga dapat menambahkan validasi, misal untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya file yang ekstensi JPG atau GIF saja. Ini adalah validasi rules-nya. Kemudian ini upload single file untuk view-nya. Pastikan untuk menambahkan parameter option and type multi-part form data pada active form agar file upload dapat dilakukan. Nah, ini. Kemudian file input akan membuat form input yang menerima file. Lanjut, ini pada bagian controllernya. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Gunakan kelas y\web upload file. File akan tersimpan di server ketika metode as dipanggil. Metode save as. Kemudian uploading multiple file. Untuk membuat form yang mengupload beberapa file, bersamaan kita perlu melakukan beberapa perubahan. Pada model, tambahkan properti maksimumnya, maksimum 5 file. Kemudian pada view, ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Oke. Kemudian tambahkan properti multiple true pada metode file input. Kemudian pada controller, ganti metode getInstant menjadi getInstances. Kemudian gunakan for each untuk menyimpan semua file. Ini adalah contohnya. Ini pada bagian controller, ini bagian model, dan ini pada bagian form atau view-nya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.